Iya, kalau kita menyambung nih dari segmen yang sebelumnya, kita kan sudah membahas banyak tuh tentang wanita subur dan tidak Benar. subur. Nah, kalau pada wanita yang mengalami masa haid yang berkepanjangan, kadang-kadang suka cemas. Aduh, jangan-jangan nih, kok saya kemarin itu sedang mengalami keguguran. Nah, Benar, karena dipikir kok bleeding lain, kali iya, ya. takutnya perdarahan, kemudian bisa jadi, wah, apakah jangan-jangan benar-benar emang sempat hamil kemudian hilang. Nah, itu sebenarnya harus dibedakan dulu nih ya, benar ya Dokter Ferry ya? Iya, betul. Harus dibedakan dulu apakah ini termasuk menstruasi yang normal atau tidak. Sebenarnya untuk menstruasi yang normal jaraknya adalah paling tidak lebih dari 2 minggu ya? Untuk menstruasi yang normal biasanya eh, jarak antara mulainya menstruasi ke menstruasi yang lain biasanya antara 28 sampai 35 hari. Lamanya pendarahan itu mungkin sekitar 1 minggu. Iya, 1 minggu. Oh, Kalau sudah lebih dari 2 minggu, tentu itu sudah masuk ke pendarahan ke yang pendarahan dicurigai. iya benar-benar. Nah, untuk membedakannya ini perdarahannya apakah karena keguguran atau tidak nih? Seperti apa Dokter Ferry? Nah, ini kita harus bedakan dulu pengertiannya. Apa itu keguguran dan apa itu menstruasi. Oke. Oke, kita bisa lihat pada animasi ini. Keguguran adalah bahwa pasien tersebut sperma. ini adalah sperma Ya. yang masuk dalam ovum Ini dan salurnya terjadi ya. pembuahan. Terjadi Pembuahan dan ini melalui jalan lahir, ini melalui fallopian tuba dan akan masuk ke rahim. Dan ini adalah implantasi daripada janin tersebut ke rahimnya. Penyebab keguguran itu sangat banyak, tapi yang paling utama adalah adanya abnormal daripada kromosom daripada bayi itu. Itu biasanya sekitar 50-60%. Itu yang menyebabkan terjadinya Iya, keguguran. betul. Kemudian mereka setelah tertanam itu ya, kemudian jadi janin tadi ya. Kemudian kalau misalnya dia mengalami gangguan kromosom yang paling banyak Iya, nih ya yang paling penyebabnya, banyak. itu akibatnya bisa mengalami keguguran. Kemudian ada lagi Ada, faktor-faktor iya, lainnya dong tentunya yang bisa banyak lagi menyebabkan keguguran. kelainan lain seperti kelainan pada plasenta, Oke. terutama pada ibu-ibu yang darah tinggi ya. Jadi pembuluh darah pada plasenta itu mengecil sehingga suplai darah ke bayinya Kurang ya? berkurang. Jadi Akibatnya nggak bisa juga dapat menyebabkan oksigen, nggak dapat iya, nutrisi. menyebabkan keguguran juga. Penyebab lain yang paling sering adalah pada ibunya. Apabila ibunya memiliki kelainan medis seperti SLI, diabetes atau kelainan hormonal yang lain juga itu bisa berefek pada pertumbuhan daripada janin tersebut. Jadi janin itu gagal tumbuh sehingga akan menyebabkan keguguran. Nah, ini bedanya nih, keguguran itu ada macam-macam juga nih ya dok ya. Ada keguguran yang sengaja dan tidak sengaja. Tapi sebelum kita masuk ke sana harus tahu dulu nih, menstruasi yang normal itu seperti apa. Betul. Karena kalau kita udah ngebahasnya jangan-jangan keguguran, nah menstruasinya termasuk yang normal dulu apa enggak Apa nih. enggak, benar, Dan itu bisa kita lihat dari sini ya dok ya. Oke. Kita contohin ya dokter Ferry ya. Biasanya tentunya ya, kalau dia hari pertama haid terakhirnya tanggal 1, biasanya itu haid itu akan sekitar 28 sampai 35 hari. Itu siklus yang normal Iya, ya. berarti kemungkinan haid selanjutnya adalah sekitar tanggal 28 sampai Sampai? tanggal 2. 2. Nah, Oke. sehingga jika sudah melebihi tanggal 2, itu pasien tuh harus wajib untuk mengecek urin apakah memang pasien tersebut hamil atau enggak? tidak. Oke, lalu untuk pada siklus yang normal tentu harus ditentukan dulu nih pemirsa. Kalau misalnya Anda punya kalender menstruasi di rumah, dilihat dalam 6 bulan. Jadi kalau dalam 6 bulan, siklusnya itu beraturan atau tidak. Kalau pada siklus yang tidak beraturan gimana dok solusinya? Iya, jadi contohnya yang kita bahas pada segmen pertama itu pada PCOS, jika pasien tersebut mempunyai siklus yang tidak reguler, mungkin pada kasus Mbak Asya. Mbak Asya, jadi pasien tersebut tidak menyadari mungkin, jadi haidnya tidak teratur, jadi bahwa dia hamil, jadi tidak pergi ke cek sampai timbul adanya hormon-hormon kehamilan yang sudah tinggi, baru dites, baru itu nampak adanya positif. Jadi Kelebihannya berapa minggu tuh? Jadi kalau dia sudah 2 bulan berarti sudah lebih 3 minggu lebih. Jadi permasalahan utamanya kalau pasien dengan menstruasi yang tidak reguler dan terjadi pendarahan, jadi
pasien itu sendiri pun tidak tahu bahwa dia hamil. Tahu sudah ada pendarahan yang berkepanjangan. Ya, Jadi itu dia. harus dicek ulang, harus dicek ke dokter. Harus cek dulu ke Iya. dokter. Dan itu juga kalau misalnya ada yang keguguran nih, itu harus diperhatikan juga. Karena takutnya kalau terjadi keguguran yang tidak komplit, karena keguguran kan macam-macam nih. Ada yang langsung keluar semua janinnya, ada yang tidak, dan itu yang berbahaya sekali. Karena kalau janinnya tidak keluar semua, Itu mesti dibersihin, Dok? harus dibersihkan. Dan tindakannya, kamu tahu dengan apa? Harus Pernah dengar nggak? apa sih namanya? Kuret. Kuret, iya. Kuretase itu biasanya dilakukan pada orang-orang yang sedang mengalami perdarahan hebat, ternyata adalah kehamilan ya, Iya. yang abortus itu ya. Iya. Kemudian kuret itu aborsi, tapi nggak semuanya loh harus dilakukan. Syaratnya apa aja nih, Dok? Oke, biasanya kuret itu kita lakukan bila ada pendarahan yang masif. Jadi sebagai salah satu tindakan emergensi untuk menyelamatkan pasien tersebut. Ataupun kedua, jika sisa daripada jaringan janin yang ada dalam rahim itu kalau kita ukur melalui USG itu lebih daripada 2 cm. Nah, berarti jaringan sisanya masih banyak. Sehingga dengan sisa jaringan konsepsi itu yang masih banyak, itu menyebabkan rahim tersebut tidak bisa kontraksi. Oke. Dengan tidak bisa kontraksinya rahim tersebut, sehingga pembuluh itu masih terbuka, sehingga pendarahan itu banyak. Nah, dan itu bisa menyebabkan infeksi juga, Syah. Serem ya. kan? Aduh, infeksi itu makanya serem loh, Syah. begitu ada keluhan nih, mens yang terlalu berlebihan, benar. itu harus dikonsultasikan secepatnya ke dokter. Dan untuk mencegahnya nih, supaya tidak terjadi bagi orang-orang yang sudah pernah keguguran sebelumnya, nah ada tips nggak nih dari Ada dokter? tips dari dokter nggak mencegah supaya nggak terlalu bleeding keguguran? Keguguran itu memang seperti yang saya bilang itu adalah disebabkan oleh kelainan kromosom ya, kebanyakan. Jadi tidak ada satu tindakan medis pun yang bisa mencegah keguguran tersebut. Jadi paling nggak itu hanya dengan gaya hidup ya, paling nggak jagalah. Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang penuh dengan oksidan, bahaya dong, Obat-obat diet merokok. gitu. Misalnya rokok, alkohol gitu kan, untuk menghindari orang-orang yang terutama ingin hamil lagi harus sehat dong tentunya. Obat diet ngaruh nggak? Wah, kalau misalnya Obat tanpa diet ngaruh pengawasan nggak, Dok? dokter bahaya. Kenapa kamu lagi konsumsi nih kayaknya nih? Enggak, Kan tapi mau kenapa anak nggak ketiga mau? katanya. Sama aja dulu. Katanya mau anak ketiga. Kamu pengen tahu nggak sih waktu yang tepat kalau pengen hamil lagi sebaiknya seperti apa? Mau dong, Mau dong. Begitu banget. juga pemirsa di rumah, saya yakin juga demikian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Indonesia. Kapankah waktu yang tepat untuk kembali hamil setelah mengalami keguguran? Kalau nggak hati-hati, kedepannya malah nggak bisa hamil lagi, Syah.